Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 12 pasti lagi nunggu nih materi berikutnya apa. Nah, ini materi berikutnya masih tentang integral. Cuman di sini saya akan menerangkan aplikasi integral tentu dari fungsi aljabar. Jadi nanti integral itu memang diaplikasikan untuk beberapa soal. Contohnya menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, contoh yang pertama ini, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh, saya mau mengerjakan yang poin A dulu. Di sini ada kurva Y sama dengan X plus 1, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 3. Dan sumbu Y, jadi ada kurva nih. Kemudian dia kalau disimulasikan, itu kayak gini. X, Y. Ini kan ada garis Y sama dengan X plus 1. Misalkan ini garisnya. Y sama dengan X plus 1. Garis X sama dengan 0 itu ini. Garis X sama dengan 3 itu ini. Nah, kamu disuruh mencari luas daerah ini yang diarsir. Untuk soal seperti ini, kita menggunakan konsep integral. Jadi, integral ini X sama dengan 0 sama 3 itu sebagai batasan. 0 itu batas bawah, 3 batas atas. Kemudian ini fungsinya ini yang diintegralkan. Nah, kalau misalkan di belakangnya itu dx, maka yang depan ini harus x. Karena apa? Di sini batasnya adalah x. Ya, karena ini xx maka ini xx kayak gitu. Nah, kemudian kita integralkan seperti biasa. X plus 1 kalau diintegralkan kan jadi setengah X kuadrat plus X. Ini yang kalau lupa caranya boleh ditengok lagi soal sebelumnya. Kemudian ini batasnya 0, 3. Nah, tinggal kau substitusikan jadinya setengah 3 pangkat 2 plus 3 dikurangi setengah 0 pangkat 2 plus 0. Ya kan, berarti kan 9 per 2 plus 3 dikurangi 0. 9 dibagi 2 itu kan 4, 1 per 2 ya, ditambah 3, maka jawabannya 7, 1 per 2. Satuan luas. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian contoh yang B. Contoh yang B. Diketahui kurvanya Y, Bu Nining tulis dulu, X kuadrat min 3X dan sumbu X. Nah, di poin yang B itu tidak ada batas atas, batas bawah, cuman dikasih kurva aja ya kan. Nah, kalau belum ada maka kamu harus mencari. Cara mencarinya gimana? Ini ganti bolpen biar paham. Ini dimisalkan 0, jadinya X kuadrat min 3X sama dengan 0. Kita cari nilai X nya dulu. Nah, sama-sama punya X kan, jadi langkah pertama biar nggak lupa itu mencari batas. Mencari batas biar nggak lupa. Caranya disama dengankan 0 ya. Sama-sama punya X, saya keluarkan X nya. Masih ingat kan metodenya ini? Di sini ketemu X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Nah, inilah adalah batasan yang akan kita gunakan. Kalau batasannya udah ketemu, tinggal mengintegralkan. Batasnya berarti 0, 3. Nah, fungsinya ini X kuadrat min 3X dx. Kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal kamu integralkan seperti biasa dan dimasukkan batas-batasannya sehingga nanti ketemu luas daerah yang dimaksud. Silakan kamu cari ya. Nanti kalau misalkan kamu cari ketemunya 9 per 2 satuan luas, berarti kamu menghitungnya udah benar. Contoh yang sederhana ini semoga bisa dipahami sebelum kita next. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y, 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 Y. Yang belakangnya tuh Y semua. Maka nanti kamu menghitung apa namanya? Bukan diek lagi ya. Misalkan yang A ini jadi integralnya
integral ini kan Y 1, 3, maka yang di sini adalah Y dy. Oke? Ya, kenapa? Karena di sini sumbu Y. Begitu juga yang B. Maka integral di sini enaknya apa? Sudah ada batasnya. Jadi tinggal kamu tulis min 1, 2. Nah, ini kan belum Y kan? Nah, harusnya kan Y kan? Jadi kalau kamu ubah dulu. Cara mengubahnya, Bu Nining tulis di sini Y sama dengan X kuadrat min 2. Maka Y plus 2 sama dengan X kuadrat, ya kan? Maka X akar Y plus 2 gitu. Sehingga yang di sini itu yang dimasukkan adalah ini dalam berupa Y kan, akar Y plus 2 dy, kayak gitu. Ini kemarin udah ada loh, udah dibahas di integral dengan cara substitusi kalau nggak salah. Kalau akar kan pangkatnya setengah, pasti bisa. Kamu coba sendiri ya. Lanjut, untuk berikutnya luas daerah antara dua kurva. Kalau tadi cuma satu aja, kemudian ada batasnya, ini ada dua kurva. Caranya sama, tetap menggunakan integral. Namun, sebentar, ini nggak ada batasnya ya, jadi kita harus mencari batas. Nah, kalau tadi karena satu mencari batasnya kan dimisalkan 0. Ini kan, ini balik ya. Ini tadi kan dimisalkan 0 karena dia batasnya cuma 1. Nah, kalau 2 gini gimana, Bu? Kalau 2 gampang. Ini anggap Y1, ini anggap Y2. Jadinya gini, Y1 sama dengan Y2. 2 min X kuadrat sama dengan X. Jadikan satu ruas. Saya pengen menjadikan satu ruasnya supaya X kuadratnya positif, saya pindah ke kanan semua deh. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Boleh ya? Kemudian kamu faktorkan X, X2, 1 plus min. Nah, hati-hati memfaktorkannya, ketemu X nya sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Inilah batasan yang digunakan. Oke, kemudian batasan yang digunakan jadinya berapa ini? Min 2 sama 1. Min 2 sama 1. Nah, berikutnya yang masuk ke sini itu yang mana, Bu? Yang masuk ke sini itu adalah, kamu boleh pakai Y1 min Y2 atau Y2 min Y1, terserah. Jadi ini kan tadi kan gini, Y1 Y2. Jadi 2 min X kuadrat dikurangi X. Kayak gini. Ya, Y1 min Y2. Y1 min Y2 dx. Bu, saya mau pakai Y2 min Y1, boleh ya. Jadi saya teruskan, harusnya kan gini. Nah, dikurung gini kan, saya buka kurungnya, maaf, min X kuadrat min X dx, baru kamu integralkan. Jadinya 2x min sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat. Kamu masukkan 1 sama min 2. Nah, setelah dimasukkan 1 sama min 2, nanti akan ketemu hasilnya. Berapakah hasilnya? Hasilnya itu adalah 4/1/2 satuan luas. Coba kamu kerjakan sendiri dulu, kemudian itu nanti buka halaman 93, itu ada contoh pembahasan. Di situ cukup jelas. Oke ya. Nah, kira-kira kalau mengerjakan seperti ini kalian kesulitan nggak? Atau pasti ada step-step yang akan lupa? Nah, untuk mencari luas daerah ini yang diketahui dua kurva, saya punya trik yang gampang banget. Nah, ini adalah triknya. Trik menentukan luas daerah.
Rumusnya adalah L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. D itu adalah diskriminan yang sering kamu jumpai, dimana D itu nilainya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang kita coba apakah dengan trik ini nanti hasilnya sama. Ya, triknya saya tulis di sini. Ini soalnya. Tadi soalnya kan 2 min X kuadrat tetap sama, Y1 sama dengan Y2 disamakan dulu. Nggak kelihatan ya. Nih, Y1 sama dengan Y2 disamakan dulu. Jadi 2 min X kuadrat sama dengan Y2 nya X. Jadi kan satu ruas, ya kan? Jadi X kuadrat plus X min 2. Nah, dari sini kelihatan kan nilai A itu kan yang nempel di X kuadrat. A-nya 1. B-nya 1, C-nya min 2. Nah, karena rumusnya ini D, kita nyari D-nya dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 1 kuadrat min 4 dikali A dikali C-nya min 2. Oke. 1 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali min 2 min 8. Ya kan? 9. Nah, udah ketemu. Sekarang masukkan ke rumusnya tadi. Nih rumusnya. L, tulis di sini sama saya. L D akar D per 6A kuadrat. Udah, tinggal kamu masukkan. D-nya tadi kan 9. Akar 9 per 6, A-nya 1 kuadrat. 9 akar 9 itu 3, 6 kali 1, coret 2. Hasilnya 9 per 2 atau 4,5. Coba kau lihat apakah sama? Sama kan? Nah, sekarang tergantung kamu mau pakai cara yang seperti ini atau menggunakan trik yang seperti ini. Mau coba yang ini? Luas daerah? Oke, kita coba. Ini Y1, ini Y2. Y1 sama dengan Y2. Y1 nya X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan Y2 nya X min 1. Ini X kuadratnya kan udah positif, jadi yang sebelah kanan ini saya pindah aja di ruas kiri, jadinya X kuadrat min 6X, ini min X plus 9 min 1 jadi plus 1 sama dengan 0. Saya rapikan, 7X plus 10 sama dengan 0. Di sini ketahuan nilai A nya 1, B nya min 7, C nya 10. Cari D, itu rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Min 7 dikuadratkan 49, dikurangi 4 dikali 1 dikali 10. Jadi 49 min 40, ketemu D nya 9. Nah, rumusnya tadi L sama dengan D akar D per 6A kuadrat, sehingga 9 akar 9 per 6 A-nya 1 kuadrat, ya kan? Nanti 9 kali 3 per 6 kali 1. Sama loh ternyata, ya kan? 4,5. Nah, kayak gitu. Kebetulan hasilnya sama, luas daerahnya. Gampang ya kalau pakai trik kayak gini. Kalau tadi mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva bisa diselesaikan dengan menggunakan trik, ya kan? Triknya tadi kan L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Sekarang sekarang mencari volume benda putar. Ini penyelesaiannya menggunakan integral dan tidak bisa ditrik. Jadi harus kamu hitung berdasarkan rumus. Dimana rumus volumenya adalah V sama dengan Pi integral A B, dimana AB itu batas atas batas bawah sama batas atas fx kuadrat dx. Jadi fungsinya dikuadratkan.
Nah, contohnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh Y sama dengan X plus 2, sumbu X sama dengan 0, X sama dengan 2. Dan mengelilingi sumbu X, berarti semuanya nanti dalam X ya. Jadi, volumenya di sini Ibu tulis Pi, itu biarkan dia tetap Pi, nggak usah diganti-ganti. Kemudian ini 0, 2. Nah, Fx-nya itu ini yang dalam X, berarti X plus 2 kuadrat dx, kayak gitu. Menghitungnya gimana? Menghitungnya biasa aja. Kalau ada kuadrat itu kan harus diuraikan dulu ya. Ini kan jadinya x kuadrat plus 4x plus 4 dx. Nah, x plus 2 kuadrat kan sama dengan x plus 2 dikali x plus 2. Kamu hitung manual dulu biar bisa dapat ini. Nah, kemudian hasil integralnya sepertiga x kuadrat, nah, x pangkat 3 ya kan, plus 4/2 x kuadrat plus 4x mulai 2 sampai 0. Pi-nya tetap. Jadi kita hitung, ini saya mau rapikan dulu. X pangkat 3/3 ditambah 4 dibagi 2 kan 2, x kuadrat plus 4x mulai 2 sampai 0. Pi diganti 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berapa? 8/3 plus 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 plus 4 kali 2, 8 dikurangi. Nah, ini kalau dimasukkan kan jadinya 0 pangkat 3/3 kan 0, tambah 0, tambah 0, ya enggak sih? Nah, jadinya 8/3 per 8 tambah 8, 16. Ini kan hilang. Ya udah, kalau kamu mau merapikan, menyamakan penyebut, jadinya gini kan, 16 kali 3 48, atau kalau mau disederhanakan jadinya 56/3 pi. Nah, inilah volume benda putar. Jadi kalau untuk volume itu tidak bisa dipakai trik, harus dihitung secara manual. Kita coba satu soal lagi ya. Daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan x kuadrat plus 1 garis Y mengelilingi sumbu Y sejauh 360. Oh, ini pertanyaannya kurang. Tentukan volume benda putar. Tentukan volume benda putar. Nah, di sini juga sama, dia kan udah enak nih, udah ada batasannya. Jadi tadi volume rumusnya pi integral, batasnya kan dalam sumbu Y. Dalam sumbu Y berarti ini 1, ini 5. Nah, ini masih belum Y ya. Jadi ini masih saya ganti dulu. Di sini Y sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti x kuadrat Y min 1. Maka x sama dengan akar Y min 1. Berarti ini yang dimasukkan. Kan tadi sepakat kan kalau batasnya Y, berarti kan yang di sininya juga harus variabelnya Y. Nah, rumusnya kan ada kuadratnya. Ini ingatkan lagi. Nah, rumusnya kan ada kuadratnya, ya kan? Jadi ini muncul kuadrat. Nggak ada pertanyaan, Bu, kuadratnya dari mana? Dari rumus, ya. Oke. Jadi ini dy. Oke, sampai sini. Volume pi integral 1/5. Ini enak banget loh, ada akar, ada pangkat. Hilang kan? Jadinya tinggal y min 1 dy. Maka volume sama dengan, tinggal kamu integralkan, setengah y kuadrat min y. Itu toh. Batasnya 5 sampai 1. Oh ya, kemarin banyak yang salah. Kalau
pangkatnya tidak ditulis kayak gini, itu artinya pangkat 1 loh ya, bukan pangkat 0. Tugas kemarin integral yang kedua banyak yang salah. Yang benar itu pangkat 1. Jadi ketika diintegralkan 1 tambah 1, 2. Saya lanjutkan, tinggal dimasukkan 5 kuadrat 25 per 2 dikurangi 5 dikurangi buka kurung 1 kuadrat 1 per 2 min 1. Bagi yang males menghitung pecahan, hati-hati. 25 per 2 dikurangi setengah, ya kan, dikurangi 5 min sama min plus 1, hati-hati, itu pentingnya tanda kurung. Kemudian jadinya 24 per 2 min 5 tambah 1 min 4. 24 bagi 2, 12 kurangi 4. Berapa 12 kurangi 4? 8 pi. Ini jawabannya. Kayak gitu. Paham ya? Yang perlu diperhatikan adalah dia mengelilingi sumbu apa. Kalau mengelilingi sumbu Y berarti pasti ini dy, berarti variabelnya Y. Kalau mengelilingi sumbu X berarti dia di sini dx, ini X. Kalau dia belum berbentuk harus diubah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh kesusu, dan tidak boleh di sini Y, di sini X. Ya, itu nggak akan bisa dihitung. Pembahasan berikutnya, volume benda putar antara dua kurva. Kalau yang sebelumnya kurvanya cuma 1, sekarang kurvanya 2. Nah, kalau kurvanya 2 seperti ini. Dikurangi tapi di sini juga ada kuadratnya. Langsung aja ya, kita sesuai ini. Soal aja biar enak. Di sini kurva pertama Y sama dengan X. Y sama dengan X. Saya jadikan Y1. Yang kedua ini 3Y min X sama dengan 0. Dia masih bentuknya seperti ini. Karena dia masih seperti ini, jadi saya mau jadikan Y saja. X per 3. Ya, X per 3 ya, bener kan? Ini sebagai Y2. Nah, sekarang batasnya di sini udah diketahui Y1-nya sama dengan X. Batasnya itu nilai Y1 X ini disubstitusikan ke persamaan ini. Nah, jadi kan 3Y min X sama dengan 0. Y-nya kan sama dengan X, berarti kan 3X min X sama dengan 0. 3X kurangi X, 2X kan? Sehingga ketemu nilai X-nya sama dengan 0. Nah, berarti batasnya itu nanti adalah X sama dengan 0 sama ini. X sama dengan 6. Ya, jadi nanti integralnya volume sama dengan integral OP-nya, jangan lupa. Batasnya mulai 0 sampai 6. Kemudian, ini kan ada gini. Y1, Y2. Berarti X kuadrat min Gx nya pakai yang ini, X per 3 kuadrat dx. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal merapikan dulu aja. Saya kalau belum rapi ngitungnya nanti kesulitan. Jadi ini X kuadrat min X kuadrat per 9 dx. Nah, masih belum saya integralkan. Saya samakan penyebut, boleh kan? Ya kan? Jadinya ini 9x kuadrat min x kuadrat dx sama dengan masih pi integral 9x kuadrat kurangi x kuadrat 8x kuadrat per 9 dx. Nah, setelah itu ganti kertas. Setelah itu 9 ini boleh kamu 8 sama 9 ini saya boleh nulisnya gini, pi 8 per 9 integral 06
X kuadrat dx. Boleh dikeluarkan, konstantanya boleh dikeluarkan biar enak. So 8/9 jadinya ini 1/3 X pangkat 3 mulai 6 sampai 0. Nah ini baru kamu hitung. 6 pangkat 3, 6 kali 6 36, 36 kali 6 216/3 dikurangi 0, ya enggak sih? Jadinya 8/9 pi dikali 216/3, 216/3. Jadinya boleh dicoret-coret, boleh. Kalau misalkan nanti kamu mau menyederhanakan itu bisa banget. Pokoknya hasil akhirnya nanti itu 64 pi kalau dihitung disederhanakan. Kamu coba hitung ya. Bu, 8/9 nya itu kok bisa keluar? Iya, dia konstanta angka dan dia ini berupa perkalian loh, mandiri. Jadi nggak ada di sini, nggak ada plus 2x. Nah jadi 8/9 nya boleh dikeluarkan. Kalau kecuali soalnya gini, 8x kuadrat per 9 plus 4x. Nah ini gak boleh. Tapi karena dia ini sendirian, maka 8/9 nya itu boleh dikeluarkan. Oke? Soal berikutnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar melalui sumbu X. Sumbu X apa sumbu Y ya ini? Sorry, ini sumbu Y bukan sumbu X. Bening ganti dulu. Nah, sumbu Y, maka nanti jadinya adalah Y semua ya. Ini Y sama dengan, kelihatan ya, X kuadrat, berarti X sama dengan akar Y. Yang ini udah Y sama dengan X. Pertama kita cari batas. Batas itu kan berarti ini X1, ini X2. X1 sama dengan X2. Bu, kenapa kok X1 sama X2 bukan Y1 sama Y2? Iya, karena ini dalam sumbu Y. Kalau dalam sumbu Y kan berarti harus variabelnya Y. Jadinya akar Y sama dengan Y. Kalau misalkan saya kuadratkan ya, biar akarnya hilang, semuanya dikuadratkan. Ini kan jadinya Y sama dengan Y kuadrat. Berarti Y kuadrat min Y sama dengan 0. Y sama-sama punya Y dikeluarkan min 1, ya kan? Sehingga ketemu Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Kita cari batasnya dulu. Oke, kalau udah ketemu batasnya kan enak. Maka volume sama dengan pi integral batasnya 0 sampai 1. Nah, rumusnya tadi kan berarti X1 kuadrat min X2 kuadrat, ya kan? Berarti akar Y kuadrat min Y kuadrat dy. Oke, volume pi sama dengan 0,1, akar Y dikuadratkan berarti kan Y min Y kuadrat dy. Baru kamu integralkan, jadinya berapa ini? Setengah Y kuadrat min 1/3 Y pangkat 3 batasnya 1 sampai 0, ya kan? Dimasukkan 1 dulu, 1 kuadrat 1 berarti kan setengah min 1 pangkat 3 3 kan, 1 pangkat 3 3, 1 pangkat 3 1. Sorry, Bu Nini ngantuk kayaknya ini. Min 0. Nah, disamakan penyebutnya 3 min 2.
Sing gak iso menyamakan penyebutnya takok adikmu SD ya rek. Maka ketemu hasilnya 1/6 pi, seperti itu. Nah, jika kamu udah selesai pertanyaan pembahasan ini, udah paham, itu di bukumu juga sudah ada, tinggal kamu pelajari. Coba kamu buka paket. Nah, ini halaman 102. Kamu selesaikan nomor itu 2A, C, D sama nomor 4, A sama D. Kelihatannya susah, tapi nanti kalau misalnya kamu mau nyoba terus mengulang lagi pembelajarannya, insya Allah nggak akan kesulitan loh. Karena saya melihat beberapa tugasmu yang integral, yang anak pasti paham, itu tahu dia ngerjakannya step-stepnya itu rapi banget. Jadi saya, oh anak ini paham gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma nulisnya hanya sekedar duplikat gitu, ada step yang kamu kurangi, bahkan di atasnya tandanya positif, di bawahnya jadi negatif, oh itu berarti nyuntung. Ya terserah sih, itu pilihan gitu loh. Ada orang yang mau susah dulu untuk bisa, ada yang cari instan, pokoknya mari, itu pilihan sendiri. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, selain saya berdoa saja supaya kamu lancar urusannya. Oke, selamat mengerjakan latihan mandiri halaman 112. See you.